Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membagikan sebuah cerita inspiratif. Cerita ini sepenuhnya fiktif, dan apabila terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian, hal tersebut adalah kebetulan semata. Malam itu, hujan deras mengguyur kota kecil tempat Sita tinggal. Suara rintik hujan beradu dengan tiupan angin kencangnya membuat jendela kayu rumahnya berderit. Di dalam kamar sempit yang hanya diterangi lilin kecil, Sita duduk bersila di atas lantai tanah. Matanya fokus menelusuri baris demi baris di buku bekas yang ia pinjam dari perpustakaan sekolah. Meskipun lampu listrik sering padam, ia tidak pernah menjadikan itu alasan untuk berhenti belajar. Ibunya, seorang buruh cuci yang bekerja dari pagi hingga malam, selalu tampak lelah saat pulang ke rumah. Ayahnya telah lama meninggalkan mereka, pergi entah kemana tanpa kabar. Hidup serba kekurangan, tetapi Sita tidak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa jika ia ingin keluar dari lingkaran kemiskinan ini, ia harus berjuang lebih keras daripada siapapun. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi seorang dokter. Ia ingin menolong orang-orang di desanya yang sering sakit tetapi tidak bisa mendapatkan perawatan medis karena tidak ada klinik atau rumah sakit di sekitar mereka. Namun, untuk mewujudkan impian itu tidaklah mudah. Bahkan untuk makan sehari-hari saja mereka sering kesulitan, apalagi untuk biaya sekolah. Setiap pagi, Sita berjalan kaki sejauh 5 km menuju sekolah. Sandalnya sudah tipis, hampir putus, tetapi ia tetap melangkah dengan semangat. Seringkali, ia tiba di sekolah dengan kaki yang penuh debu dan keringat mengalir di pelipisnya. Teman-temannya sering mengejeknya karena pakaian lusuh dan bekal nasinya yang hanya berlauk garam atau tempe kering. Tetapi Sita tidak pernah menangis. Dalam hatinya, ia berjanji bahwa suatu hari nanti, ia akan mengubah hidupnya dan membantu orang-orang yang bernasib sama dengannya. Saat teman-temannya pulang sekolah dan bermain, Sita justru berkeliling menjajakan gorengan buatan ibunya di pasar. Ia juga membantu tetangga mencuci pakaian atau membersihkan rumah untuk mendapatkan sedikit uang tambahan. Waktu bermainnya hampir tidak ada, tetapi ia tidak peduli. Baginya, pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan. Suatu hari, seorang guru bernama Burini memperhatikan bahwa meskipun Sita sering mengalami kesulitan, ia selalu menjadi yang terbaik di kelas. Ia tidak pernah absen, selalu mengumpulkan tugas tepat waktu, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Burini sangat terkesan dengan semangatnya dan memutuskan untuk membantunya. Dengan rekomendasi dari sang guru, Sita akhirnya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke SMA terbaik di kota. Namun, kehidupan di kota tidak lebih mudah. Tinggal jauh dari ibunya membuat Sita harus bertahan sendiri. Ia tinggal di kamar kos kecil dengan biaya murah, seringkali hanya makan sekali sehari agar bisa menghemat uang. Ia bekerja sebagai penjaga perpustakaan, mengetik tugas untuk teman-temannya, dan bahkan menjadi asisten guru les. Meski hidup penuh keterbatasan, Sita tidak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Setiap malam, ia belajar lebih keras dari siapapun, mengulang materi berkali-kali hingga benar-benar memahaminya. Saat teman-temannya tidur nyenyak, Sita masih terjaga dengan buku di tangannya. Kerja kerasnya membuahkan hasil.
Ia lulus SMA dengan nilai terbaik dan mendapatkan beasiswa penuh untuk kuliah kedokteran. Ini adalah kesempatan emas yang sudah lama ia impikan. Tetapi kuliah kedokteran bukanlah hal yang mudah. Jam belajarnya panjang, ujian-ujian sulit, dan tekanan begitu besar. Ada saat-saat di mana ia hampir menyerah, merasa lelah dan ingin berhenti. Tetapi setiap kali ia mengingat wajah ibunya yang semakin menua karena bekerja keras, ia kembali menguatkan hatinya. Di kampus, ia bertemu dengan banyak mahasiswa dari latar belakang yang lebih beruntung. Mereka memiliki buku-buku lengkap, mengikuti bimbingan belajar mahal, dan tidak perlu bekerja sambil kuliah. Namun, Sita tidak iri. Ia tahu bahwa ia harus berjuang dengan caranya sendiri. Tahun demi tahun berlalu. Dengan usaha keras, air mata, dan doa, Sita akhirnya berhasil meraih gelar dokternya. Saat kelulusannya, ia melihat ibunya menangis haru di bangku penonton. Wanita yang dulu bekerja siang malam untuk membiayai sekolahnya kini tersenyum bangga melihat putrinya memakai jas dokter. Namun, Sita tidak memilih bekerja di rumah sakit besar di kota seperti kebanyakan temannya. Sebaliknya, ia kembali ke desanya yang dulu. Ia mendirikan klinik sederhana dengan modal yang ia kumpulkan dari hasil bekerja. Ia ingin membantu orang-orang di tempat ia dibesarkan, orang-orang yang dulu seperti dirinya. Mereka yang sakit tetapi tidak memiliki uang untuk berobat. Hari pertama kliniknya dibuka, antrian pasien sudah mengular. Banyak yang datang dengan wajah cemas, takut tidak bisa membayar. Tetapi Sita hanya tersenyum dan berkata, "Di sini tidak ada yang ditolak. Saya akan membantu semampu saya." Setiap kali ia melihat pasiennya tersenyum lega setelah mendapat pengobatan, Sita tahu bahwa semua perjuangannya tidak sia-sia. Cahaya yang dulu kecil dan redup, kini telah menerangi banyak orang. Suatu hari, seorang anak perempuan kecil datang ke kliniknya. Anak itu duduk di bangku tunggu dengan mata penuh kekaguman. Ia berkata, "Dokter, aku ingin seperti kakak. Aku ingin jadi dokter juga." Sita tersenyum, mengenali dirinya dalam gadis kecil itu. Ia lalu menggenggam tangannya dan berkata, "Kalau kamu mau berusaha dan tidak menyerah, kamu pasti bisa. Jangan takut bermimpi besar." Dan di sanalah, lingkaran harapan terus berputar. Cahaya yang dulu menyinari jalan Sita kini menerangi jalan bagi orang lain.